Minangkabau adalah tanah yang besar pikirannya dan bising debatnya. Disinilah Tan Malaka pulang sebagai pemuda yang membawa ide-ide kiri, logika tajam, dan mimpi kemerdekaan yang melampaui garis batas. Tapi tidak semua orang siap mendengarnya. Kaum tua Minang, para tokoh surau, tokoh adat, para pemegang suara tradisi, menyaksikan kecemerlangan Tan Malaka dengan rasa campur aduk antara kagum, takut, dan was-was. Mereka bukan menolak dirinya, tapi khawatir pada ide-ide yang belum siap diterima masyarakat yang sedang rapuh di bawah kolonialisme. Inilah yang disebut sejarawan sebagai kontroversi sunyi. Bukan perang terbuka, bukan pula konflik adat, melainkan benturan cara pandang antara dunia lama yang berhati-hati dan pemikiran baru yang hendak berlari. Tan Malaka menyerukan perubahan. Sebagian dari mereka memilih kehati-hatian. Namun yang paling menarik adalah, di tengah ketegangan pemikiran itu, Tan Malaka tetap membawa identitas Minangnya. Ia tidak pernah memutuskan diri dari kaum, gelar atau nagari. Bahkan ketika pemikirannya terbang jauh ke Moskow dan Manila, akarnya tetap melekat pada tanah yang membesarkannya. Kontroversi itu akhirnya bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang bagaimana sebuah masyarakat menghadapi anak rantau yang pikirannya melompat terlalu cepat. Dan hari ini kita melihat bahwa apa yang dulu dianggap mengancam, justru menjadi warisan intelektual yang memperkaya sejarah bangsa. Kalau sekarang masih adakah orang Minang hari ini yang setajam Bapak pendiri Republik pada rezim ini? Tinggalkan komentarmu.